Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh hadir bersama-sama dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Bersama-sama dengan keluarga Nyonya Jesniani Terenden dan keluarga Ian Roberto Renden dan keluarga Bapak Arismani. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah keluarga live streaming. Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati dan pikiran kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur secara responsorial yang terambil dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, Tapi Tuhanlah yang menjadikan langit. keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya, Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 27 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang pemurah, Bapa yang senantiasa memberkati kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami menaikkan segala ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, menandai segala kasih berkat-Mu yang senantiasa Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, pada malam hari ini Tuhan, lewat persekutuan kami bersama dengan keluarga Ibu Jesniani Terenden dan Ian Roberto Renden serta keluarga Bapak Arismani. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tetapi kami tahu ya Tuhan, siapa diri kami. Mari Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami Tuhan di dalam membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini Tuhan, dapat kami pahami, dapat kami tahu maksudnya, dan dapat kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang Engkau pakai pada malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mulut bibir hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang dikeluarkan dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk memperkatakan akan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu, haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada bangsa Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentengkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan kepada Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepada aku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepada aku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami
aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Saya beri satu tema, tanpa penyertaan Tuhan takkan berjalan. Tanpa penyertaan Tuhan takkan berjalan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, Shalom dan selamat malam. Dalam Keluaran pasal 33 adalah satu bagian dari perjalanan perubahan bangsa Israel. Jatuh dari atas ke dalam jurang yang paling dalam, di dalam peristiwa penyembahan patung lembu emas. Di dalam Keluaran pasal 32. Di sini kita melihat sesi pertama, satu perubahan dan pertobatan sejati muncul di dalam hati umat Tuhan, yang akhirnya mereka menyadari apa yang penting di dalam hidup mereka. Sehingga mereka berkata, apa gunanya kami memiliki segala berkat yang dijanjikan Tuhan kalau Tuhan sendiri tidak beserta dengan kami? Apa gunanya ada perlindungan dari Tuhan dengan malaikatnya berjalan di depan kami, menghalau semua musuh, jikalau penyertaan itu tidak ada Tuhan di tengah-tengah kami? Kami tidak mau berjalan sendiri. Sampai akhirnya bangsa Israel berkabung. Mereka menangis, mereka berseru kepada Tuhan di dalam duka cita yang sangat besar. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, ini adalah reaksi yang mengingatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, bahwa kita tidak menginginkan anugerah berkat Tuhan, kekayaan, kelimpahan, kesehatan, perjalanan yang lancar, penyertaan dan perlindungan dari malaikat Tuhan sekalipun, jikalau kita tahu di balik semua yang kita terima, Tuhan tidak ada hadir bersama dengan kita. Itu untuk apa semuanya? Jikalau Tuhan tidak ada bersama dengan kita, meskipun kita memiliki segalanya, meskipun ada berkat dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak ada bersama dengan kita, apa arti dari semuanya itu? Seperti bangsa Israel mengatakan, apa gunanya apa yang engkau berikan kepada kami jikalau engkau tidak ada bersama dengan kami? Jikalau Tuhan tidak ada di tengah-tengah kami, apa artinya segala sesuatu yang engkau berikan di dalam kehidupan kami? Dan ini menjadi peringatan buat kita bahwa meskipun kita memiliki segala sesuatunya, kedudukan, kekayaan, harta, jikalau Tuhan tidak bersama dengan kita, itu tidak ada artinya. Yang paling penting dalam kehidupan kita ialah ada Tuhan bersama dengan kita walau kita menghadapi begitu banyak tantangan. Sehingga kita dapat berkata, seperti dengan dalam kitab Habakuk 3 ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berubah, aku tetap memuji Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan aku. Bahkan dicatat di dalam Mazmur pasal 73 ayat 26 dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sekalipun seluruh harta milikku habis dan tidak ada yang tersisa sedikit pun, namun Tuhan beserta dengan aku tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Sekalipun segala sesuatu tidak ada padaku, tetapi Tuhan bersama dengan aku tetap mengasihi dan mencintai Tuhan. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Ini menjadi peringatan buat kita bahwa meskipun kita memiliki segalanya, tetapi ketika Tuhan tidak bersama dengan kita, itu tidak ada artinya. Walau kita menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan, tetapi ada Tuhan bersama dengan kita, Tuhan akan senantiasa menuntun kita. Firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, Tuhan berfirman kepada Musa untuk memimpin
bangsa Israel pergi dari Mesir menuju tanah Kanaan. Allah berjanji bahwa Ia akan melindungi bangsa Israel dan memberikan negeri yang dijanjikannya kepada mereka. Di tengah-tengah perjalanan bangsa itu, bangsa lain akan dihalaunya. Bangsa Israel akan senantiasa dituntun oleh Tuhan. Tuhan berfirman, aku akan membawa bangsa Israel ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Namun apabila Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk sehingga Tuhan marah. Tuhan telah menjanjikan bangsa Israel tanah Kanaan, tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sehingga murka Tuhan marah. Allah tidak menginginkan umatnya melakukan ketidaktaatan. Sehingga secara khusus Allah tidak akan hadir di tengah-tengah umat yang berdosa. Karena apa yang dilakukan oleh bangsa Israel tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dalam pembacaan kita, kalau kita membaca dari ayat pertama hingga ayat yang ketiga, Tuhan katakan di situ, pimpinlah bangsa ini, aku tidak akan hadir di tengah-tengah mereka, tetapi aku akan mengirimkan malaikat untuk menjagai, menemani. Tetapi Musa mengatakan, untuk apa? Kan Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Tetapi mengapa Tuhan tidak akan hadir di sana dalam memberkati kami, dalam melindungi kami, dalam menyertai perjalanan kami? Sehingga bangsa Israel sadar bahwa ketika tanpa Tuhan mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Mereka bisa seperti itu karena kasih karunia Tuhan. Tetapi mereka selama ini telah menduakan Tuhan, telah melukai hati Tuhan. Dan pada pasalnya yang kita baca pada saat ini, pasal 33, bangsa Israel menyadari apa yang telah mereka lakukan selama ini kepada Tuhan. Sehingga Musa berjumpa dengan Tuhan di kemah pertemuan. Musa berdialog dengan Tuhan, meminta penyertaan kepada Tuhan. Musa menyadari ketidakmampuan bangsa ini. Musa tahu bahwa ketika tanpa Tuhan, apa yang terjadi kepada bangsa ini? Bangsa ini akan hancur ketika Tuhan tidak bersama dengan mereka. Sehingga Musa meminta kepada Tuhan, Tuhan, bukankah bangsa ini adalah bangsa pilihanmu? Engkau sendiri yang memilih bangsa ini, engkau sendiri yang mengeluarkan bangsa ini. Janganlah kiranya engkau meninggalkan bangsa ini. Musa meminta permohonan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, saya tahu apa yang engkau katakan itu kepadaku, aku akan melakukan itu. Seperti firman yang kita baca, Musa mengatakan, bukankah bangsa Israel ini adalah bangsa pilihanmu, umat pilihanmu? Apa bedanya kami dengan bangsa yang lainnya? Bedanya kami, engkau bersama-sama dengan kami. Tetapi ketika engkau tidak bersama dengan kami, apalagi bedanya? Sehingga Tuhan mengatakan, apa yang engkau katakan kepadaku, aku akan melakukan itu. Aku akan bersama-sama dengan engkau, karena saya mengenal engkau. Karena Tuhan mengenal Musa. Dari pertobatan ini Tuhan akan terus memberkati bangsa Israel. Dan kita sebagai orang percaya, melalui Tuhan, kita telah menerima kemenangan. Lewat pengorbanannya di kayu salib, Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa kita, untuk memberikan kemenangan terhadap kita umatnya. Dan kemenangan sudah ada pada diri kita sebagai orang yang percaya. Tuhan memberikan kemenangan bagi manusia di dalam Tuhan, membuat setiap orang yang percaya akan, pertama, hidup penuh dengan ucapan syukur. Sebagai orang yang telah dimenangkan, sebagai orang yang telah diangkat dari lubang kubur yang paling dalam, hidupnya senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ada Tuhan bersama dengan dia.
Seperti halnya bangsa Israel ketika meminta pertobatan kepada Tuhan, kehidupan mereka tidak diperkenankan kembali dalam melakukan pelanggaran, atau tidak diperkenankan lagi melihat apa yang telah mereka lakukan di belakang. Tuhan mengatakan, tinggalkan apa yang telah kamu perbuat. Dan mereka berjanji untuk senantiasa melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebagai sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kita dituntut dan selayaknya kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dengan memperlihatkan sikap dan tingkah laku kita menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dari kehidupan kita, kita memperlihatkan kita adalah anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita harus memperlihatkan sikap dan tingkah laku kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan. Karena kita tahu, bahkan bangsa Israel menyadari bahwa tanpa Tuhan mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan mereka tidak bisa melakukan sesuatu. Meskipun segala sesuatu mereka dapatkan dalam kehidupan mereka, tetapi ketika Tuhan tidak bersama dengan mereka, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Seperti halnya juga kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, meskipun selama ini kita mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, tetapi ketika Tuhan mengatakan saya tidak akan memberkati engkau, Tuhan tidak akan bersama dengan kita, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Meskipun kita punya segalanya. Yang kedua, memiliki ciri hidup sebagai pemenang yang sesungguhnya ciri pemenang adalah siap berjuang. Orang yang telah mengalami akan berkat Tuhan, pertolongan dari Tuhan, akan senantiasa berjuang dalam kehidupannya. Karena dia percaya ada Tuhan bersama dengan dia. Apa yang telah dia lalui selama ini dalam kehidupannya dapat berjalan, dapat dilalui bukan karena kuat dan hebatnya, tetapi karena ada Tuhan yang memberikan pertolongan kepadanya. Dan ini yang dialami oleh setiap orang yang telah merasakan kemenangan dari Tuhan. Dan yang terakhir, memberitakan kemenangan firman Tuhan, memberi keselamatan dan kemenangan membuat kita pun turut memberitakan akan firman Tuhan. Karena kita telah merasakan akan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus memberitakan terhadap orang lain. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Karena begitu banyak kasih Tuhan, pertolongan Tuhan telah dinyatakan dalam kehidupan kita, Tuhan minta kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Ada sepenggal lagu mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Kita adalah pemenang. Jika Tuhan bersama dengan kita, jika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Ketika Tuhan memberikan kemenangan terhadap kita, ketika Tuhan berfirman, aku akan terus memberkati engkau, aku akan terus bersama dengan engkau, tidak ada yang dapat melawan kemahakesaan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, hendak mengingatkan kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Dan setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu senantiasa dilihat oleh mata Tuhan. Tidak ada satupun yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang tidak dilihat oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang telah dilakukan bangsa Israel, Tuhan tahu. Bangsa Israel yang dulunya menyembah ilah lain, Tuhan tahu, dan itu membuat hati Tuhan sakit. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, selayaknya kita sebagai orang percaya telah merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, sebaiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang sedang kita alami, dan baiklah kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan katakan setiap orang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan ke sana Tuhan akan memberikan berkat-Nya. Karena kita tidak dapat mengatakan bahwa saya belum merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya.
belum ada berkat Tuhan yang saya rasakan dalam kehidupan saya. Semua manusia yang ada di muka bumi ini yang percaya kepada Tuhan telah merasakan begitu banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita dituntut sebagai orang yang telah merasakan berkat Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita, untuk senantiasa melakukan yang terbaik, melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan akan senantiasa memberkati hidup orang percaya yang senantiasa mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya. Amin firman Tuhan. Untuk segala yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, tiba saatnya kita akan menyatakan tanda syukur kita melalui persembahan syukur. Firman Tuhan dari Yehezkel 20 ayat 40, sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu, segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 153, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita satu dalam syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa di sorga, untuk kasih dan kebaikanmu yang terus kami alami di dalam menjalani kehidupan. Bersyukur kami karena Engkau masih memperkenankan kami satu dengan yang lain untuk bersama-sama dengan keluarga-keluarga kekasih kami, yakni keluarga Nyonya Jesniani Rendeng bersama dengan keluarga Ian Roberto Renden dan keluarga Bapak Rismani. Bersyukur atas firman yang telah kami dengar dan kami renungkan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan mematraikan di dalam hati kami, sehingga kami terus dituntun untuk melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan kiranya firman-Mu meneguhkan saudara-saudara kami yang boleh menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Untuk itu hamba berdoa buat kekasih kami Ibu Jesniani di dalam tugas dan tanggung jawab rangkap sebagai orang tua tunggal di tengah-tengah keluarga. Tuhan karuniakan hikmat dan kearifan-Mu di dalam mengemban segala tugas dan tanggung jawab serta pekerjaan, bahkan usaha yang dikelola. Berkenan Engkau menjauhkan hidupnya dari segala susah dan mara bahaya, bahkan sakit penyakit sekalipun, agar ia dapat menjalani hidup ini dengan penuh damai,
dan terus menuntun anak-anak cucu dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Diberkatilah kiranya anak-anak dalam kehidupan, dalam perjuangan meraih masa depannya. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa melingkupi hidup mereka. Teristimewa buat kekasih kami keluarga Ian Roberto. Tuhan terus berkati dalam hidup berumah tangga. Tuhan kurniakan kuat dan sehat badani kepadanya di dalam mengemban tanggung jawabnya selaku kepala keluarga. Pun demikian usaha yang dikelola di tengah-tengah sulitnya kehidupan di masa pandemi. Tuhan beri kuat dan teguh iman dan pengharapannya, sehingga ia tetap menaruh harap kepadamu dan tetap percaya bahwa Engkau akan memberikan keberhasilan buat segala hal yang ia upayakan, demi kelangsungan kehidupan dan demi hormat bagi nama-Mu. Memberkati istri kekasih di dalam tugas dan tanggung jawab untuk menata kelola kehidupan rumah tangga. Teristimewa di dalam menuntun, menjaga dan memelihara anak karunia Tuhan. Diberkatilah anak karunia Tuhan dalam tumbuh kembangnya. Biarlah ia boleh bertumbuh di dalam kuasa dan kasih-Mu. Kelak ia boleh menjadi anak dan cucu yang takut akan Tuhan, dan hidupnya diberkati oleh Tuhan sendiri, dan ia dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hamba pun berdoa untuk keluarga Bapak Arismani. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik untuk rumah tangga kekasih kami. Tuhan, sempurnakan sukacitanya atas karunia seorang cucu dalam kehidupan mereka, sehingga kekasih kami boleh merasakan status yang baru sebagai seorang kakek atau opa. Karena itu Tuhan, hamba berdoa untuk Bapak Arismani atau Opa Sena. Tuhan terus nyatakan yang terbaik dalam hidupnya. Beri kuat dan sehat badani kepadanya di dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan, bahkan di dalam mengelola usaha. Sehingga apapun yang ia lakukan menurut maksud dan rencana-Mu, Engkau akan menghadirkan yang terbaik dalam hidupnya dan dalam rumah tangganya. Pun demikian diberkatilah kiranya Oma Sena di dalam tugas dan tanggung jawab mengangkat kewajiban selaku seorang ibu di tengah-tengah keluarga. Teristimewa di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga. Pegang dan genggam tangannya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, agar ia dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Dan Tuhan sendengkan telinga pengasihan-Mu untuk mendengarkan setiap doa dan harapannya, sehingga pada waktunya nanti ia dapat menyaksikan segala kasih dan kebaikan-Mu bersama dengan Opa Sena, dan Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk Papa Sena di dalam tugas tanggung jawab pelayanannya selaku hamba Tuhan. Tuhan beri kuat dan sehat badani kepadanya, hikmat dan kearifan, agar ia dapat menuntun umat Tuhan menurut maksud dan rencana-Mu sendiri. Berkati kehidupannya secara pribadi, bahkan karuniakan kepadanya hikmat dan roh-Mu, agar ia terus mengemban panggilan pelayanannya dengan penuh sukacita, dan begitu banyak orang akan diantar di dalam takut akan Tuhan. Engkau memberkati Mama Sena yang sekarang ini dalam masa-masa pemulihan setelah menjalani proses sesar untuk melahirkan anak dan cucu kekasih kami Sena. Mari Tuhan kembalikan kekuatan kepadanya, memberkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga ia boleh kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan menunaikan tanggung jawabnya selaku seorang ibu dalam menuntun, menjaga, dan memelihara anak dan cucu kekasih kami Sena. Kami datang kepadamu Tuhan memohon berkat-Mu buat anak dan cucu kekasih kami Sena yang saat ini dalam kelemahannya,
Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa yang melemahkan tubuh kami. Engkau yang menghadirkan anak dan cucu kekasih di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dengan penuh cinta kasih yang daripadamu, Engkau jugalah yang akan memulihkan keadaannya, menyembuhkan dia. Dan Engkau terus jaga lindungi dalam tumbuh kembangnya anak dan cucu kekasih kami Sena. Sehingga kelak ia boleh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Dan di dalam hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Damai sejahtera Tuhan akan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami nyatakan ucapan syukur kami bersama dengan keluarga untuk pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan umat-Mu, agar dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan dan nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Hamba berdoa untuk kekasih kami Vina yang telah menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus berkati dia dalam hidup dan pelayanannya. Dan biarlah kasih karunia-Mu akan terus melingkupi kehidupannya untuk meraih yang terbaik demi masa depannya. Pun demikian, hamba berdoa untuk Ibu Adriani Salamba, Mama Stepi, Tuhan berkati di dalam pelayanannya di tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah keluarga bersama dengan suami dan anak-anak karunia-Mu. Biarlah kasih dan damai sejahtera Tuhan akan terus melingkupi kehidupan mereka. Berkati kehidupan rumah tangga hamba-Mu ini Tuhan. Jaga dan lindungi supaya hamba-Mu mampu untuk menjalani hidup, mengangkat tanggung jawab pelayanan dengan baik. Memberkati istri hamba-Mu dan memulihkan keadaannya. Biarlah kami dapat bersama-sama dengan penuh sukacita mengangkat tanggung jawab penggembalaan di tengah-tengah jemaat ini dengan baik, dan umat-Mu beroleh berkat dari pelayanan yang kami emban bersama. Memberkati anak-anak hamba-Mu, rumah tangga hamba-Mu, dalam perjuangan mereka. Ada yang ada di Samarinda, Diel, pun Epi, Ita dan Geri, Tuhan berkati. Terima kasih untuk kebersamaan ini Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan melawat mereka satu persatu dan memulihkan keadaan mereka. Juga memberkati Cali dan Nando dalam tanggung jawab pelayanan bersama di jemaat ini. Sehingga semua pelayanan ini dapat dilaksanakan dan umat-Mu boleh merasakan pelayanan yang lebih baik ke depan. Terima kasih Tuhan. Jaga lindungi kami malam ini. Kiranya kami dapat beristirahat dengan penuh damai dan besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh keberkatan. Dan seluruh umat-Mu di Jemaat Masale dan yang tetap setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale akan terus memuliakan Tuhan. Inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu. Hanya beralaskan satu nama, yakni Yesus Kristus, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri dan kita angkat pujian Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya,
masuk ke surga yang bakal. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tetap jalanilah hidupmu dalam roh takut akan Dia, dan tetap percaya bahwa Ia terus menyertai kita dalam segala perkara yang kita jalani. Karena itu, arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk dan saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah keluarga secara live streaming bersama-sama dengan keluarga Nyonya Jesniani Terenden dan Ian Roberto Renden bersama dengan keluarga Bapak Arismani. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima, kepada Oktapina Lumembang STH, kepada Ibu Hermiati, kepada Cali dan Nando yang telah mengangkat tugas pelayanan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam.